Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang di sini yang masih terus berharap akan bertemu kamu dimanapun, ya, dimanapun dia berada, dimanapun kamu berada, kayak pengen ketemu aja secara tiba-tiba gitu. Kamu di sini ya gitu. Oke, siapakah dia? Seseorang yang ingin sekali bertemu denganmu tiba-tiba. Oke, dia adalah seseorang yang sebenarnya di sini memiliki rasa cinta ke kamu dan dia itu pengen banget ya, ingin mengekspresikan cinta dia ke kamu karena mungkin saat ini dia sudah tidak bisa mengekspresikan cinta dia ke kamu, tidak bisa memperlakukan kamu dengan penuh cinta. Kalau aku lihat di sini ya, jadi karena cinta itu masih ada, dia pengen banget memberikan apa ya ekspektasinya ya ke cintanya yaitu kamu. Oke, dan aku lihat di sini dia ingin meminta maaf sama kamu. Dia telah banyak belajar setelah apa yang telah terjadi di antara kalian. Dia ingin melepaskan, mencoba untuk melepaskan masa lalunya. Dia ingin mencoba kembali menjalani percintaan dengan kamu di masa depan, membuat momen-momen yang indah bersamamu di masa depan ya. Aku lihat di sini dia ingin meminta maaf dan meminta kesempatan lagi kepada kamu untuk memperbaiki semuanya dan membuat semuanya jadi indah kembali gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini dia sadar diri kok, dia tahu dia itu red flag banget ya. Bahkan aku lihat di sini kamu pun tahu ke red flagkan dia gitu ya. Banyak apa tuh kayak kayak apa itu aduh aku lupa kosakatanya. Pokoknya di sini kamu selalu diberitahu oleh semesta tentang siapa sih dia, apa sih yang dia lakukan di luar sana, apa sih red flagnya dia itu. Semesta selalu memberikan pemberitahuan ke kamu gitu ya. Let your friends help you. Oke, kalau aku lihat memang dia ini orangnya memang friendly kayaknya ya, sehingga dia kayaknya entah memang dia punya teman banyak atau mungkin dia ini punya teman tapi itu kayak udah apa ya, kayak dia percaya banget gitu ya. Jadi kalau apa-apa dalam hidupnya itu dia kayak selalu diskusikan dengan temannya ini gitu, dengan teman-temannya ini. Ya, jadi selalu setiap langkah dia ataupun misalkan kayak dia lagi kebingungan gitu, dia selalu bicarakan itu ke teman-temannya, kayak minta saran kayak gitu ya. Dia curhat, dia ceritain ke teman-temannya kayak gitu. Karena di sini aku lihat sebenarnya situasi sekarang itu kayak mendorong dia untuk bisa berkata jujur ya tentang segala sesuatunya apapun itu. Ya kayak ada situasi dimana harus mendorong dia untuk berkata jujur. Makanya di sini dia kayak harus ini ya, harus tanya ke temennya, gue harus gimana nih untuk berkata jujur. Mungkin dari kalau misalkan dia berkata jujur, dia takut akan dampaknya ke depannya akan seperti apa gitu kali ya. Makanya di sini sebelum dia bertindak untuk berkata jujur, dia kayak harus konsul dulu dengan teman-temannya gitu. Aku lihat memang di sini ada faktor finance dan karir yang mempengaruhi hubungan kalian. Bisa jadi keadaan keuangan dia dan keadaan karir dia itu memang mungkin belum membaik, atau mungkin dia lagi sangat sibuk ya dengan karirnya. Sedang apa ya, sedang mencoba menstabilkan keuangannya sehingga saat ini tuh korbannya adalah percintaan dia bersama kamu gitu.
Kalau aku rasa sebenarnya dari dulu ya, dari awal kamu dan dia ini memiliki suatu rasa pengabdian dan keteguhan yang kuat tentang hubungan ini. Mau kalian bertengkar sekuat apapun, mau kayak ada kata-kata berpisah, tapi tuh kayak hati ini tetap menyatu gitu loh di hubungan ini, tetap balik lagi ke hubungan ini, balik lagi, dia balik lagi ke kamu, kamu balik lagi ke dia gitu. Mau sejauh apapun jarak yang ada di antara kalian, terus itu sempat juga mungkin hubungan putus nyambung karena mungkin adanya pertengkaran, itu ya nyambung lagi gitu, datang lagi kayak gitu. Jadi kalau aku rasa memang ini ada suatu pengabdian atau keteguhan yang kuat di dalam hubungan ini ya. Terus itu juga aku lihat memang ada suatu apa ya, gairah hubungan yang kalau aku lihat di sini memang mungkin saat ini mulai padam ya. Cuman memang hanya butuh untuk cuman sebenarnya hanya butuh dorongan aja sih dari kamu atau dari dia untuk menambah suatu kegembiraan dan situasi yang kembali seperti dulu, yang penuh dengan gairah, penuh dengan kebahagiaan kayak gitu ya. Dan aku lihat memang nampaknya tidak terlalu menunjukkan suatu masalah yang serius dalam hubungan kalian. Memang cuman apa ya, kayak kalian tuh butuh banyak peluang untuk menemukan apa ya, cinta kalian aja gitu, meyakinkan hati gitu aja sih kalau aku lihat. Karena kalau aku lihat di sini mungkin masih ada seseorang yang masih ragu-ragu, entah itu kamu atau dia gitu ya, untuk bisa meyakinkan hati bahwa kamu loh orangnya kayak gitu ya. Sempat tuh kayak cuman agak apa, ragu-ragu. Tapi kalau aku lihat di sini kayaknya kalian butuh ini deh, butuh untuk mempertimbangkan kembali. Karena coba berpikirlah di mana saat kalian membayangkan diri kalian bersama dia di masa depan, ataupun dia bersama kamu di masa depan ya. Bayangkan kenapa kalian mau bersama-sama menjalani hubungan ini yang notabene selama ini mungkin hubungannya selalu on off, selalu banyak masalah, seperti kayak tidak dijodoh, tidak berjodoh karena terlalu apa ya, banyak sekali konflik atau apa, halangan rintangan ujiannya kayak gitu ya. Tapi coba bayangkan lagi, kenapa sih kalian mau bersama kayak gitu? Nah, bahkan saat ini, dikala kalian berpisah saat ini ya, aku lihat dia sering kepikiran kamu terus. Bahkan mungkin kamu pun sering kepikiran dia. Jadi, mau sejauh apapun kalian dipisahkan oleh jarak ataupun oleh perpisahan yang memang mungkin sudah putus atau cerai gitu ya. Aku lihat di sini pikiran kalian itu nggak benar-benar terputus di masa itu saja. Di saat kalian benar-benar mengatakan perpisahan atau ya tiba-tiba mengambil keputusan untuk berpisah. Itu enggak. Justru malah tetap pemikiran itu tetap berjalan satu sama lain ke arah yang sama. Kamu ke arah dia, dia ke arah kamu. Kayak gitu. Ya, jadi selalu ada apa ya, kayak keteguhan lah ya, ada keyakinan gitu. Yang memang yang dimana di sini aku lihat tuh ya, baik dia ataupun kamu atau mungkin kalian berdua saat ini berpikir bahwa mau ngejalanin hubungan dengan orang baru pun kayak males gitu ya. Kayak aduh, berarti gue harus ngulang lagi dari awal, perkenalan, cari dulu orangnya serak apa enggak, belum lagi nanti memahami karakternya, ribet dari awal. Jadi ketika mau ngejalani hubungan dengan orang baru pun kayak masih belum tega, belum mau gitu ya, dari hati memang belum ada keinginan seperti itu. Jadi aku lihat memang si dia ataupun kamu ini sebenarnya banyak ya pilihannya, banyak pilihan. Cuman ketika dia analisa, ketika dia pikir-pikir lagi ya, siapa sih sebenarnya yang aku mau? Wah, kayaknya kamu nih orang yang cocok sesuai dengan karakter pasangan yang aku mau. Kamu orang yang, oh ternyata kamu orang yang gak manja, kamu orang yang mandiri, kamu orang yang apa ya, berpower, bervalue seperti itu. Sehingga di sini oke, aku kayaknya maunya kamu deh gitu ya. Cuman
Bukan atas indikasi karena kalian sudah lama ya, udah lama menjalani hubungan. Nah, kalau aku lihat di sini udah sampai ada yang 4 tahun, 3 tahun, 5 tahun, ada ya udah bertahun-tahun lah ngejalanin hubungan ini. Tapi bukan masalah tentang berapa lamanya kalian pernah menjalani hubungan ini, tapi ketika dia bisa merasa adanya kenyamanan bersama kamu, terus melihat dari value-nya kamu, seberkualitasnya kamu, terus apalagi ya semua karakter kamu itu dia suka gitu loh. Kamulah pasangan yang bisa memberikan dia banyak keuntungan, bisa apa ya, menyadarkan dia, bisa membuat dia menjadi sosok yang bisa membuat dia berubah tingkah laku, sifatnya atau apapun itu. Gitu. Jadi kalau aku lihat di sini dia tidak memandang seberapa lamanya kalian pernah bersama, tapi seberapa berkualitasnya kamu yang ingin dia miliki. Dan dia tahu selama ini ternyata dia itu sering memberikan kamu rasa sakit ya selama menjalani hubungan bersama dia. Jadi kalau aku rasa saat ini tuh dia ingin mengakhiri tingkah laku dia yang sering membuatmu merasa sakit. Jadi saat ini tuh dia sedang mencoba untuk lebih banyak menghindari atau menghilangkan rasa sakit yang pernah dia berikan ke kamu. Dan cuman saat ini tuh memang fokus dia adalah hal-hal yang lebih penting dulu, yang memang notabene-nya juga ini akan menyangkut masalah tentang hubungan kalian di masa depan gitu. Kayak misalkan nih, dulu kenapa sih dia menyakiti kamu, mungkin karena ada suatu apa ya, keinginan dia dari materi misalkan nih, karena aku lihat di sini ada Knight of Pentacles, ada materi. Mungkin dia orang yang gila harta atau bagaimana gitu, sehingga hidupnya tuh kerja terus ya, akhirnya kamu sering diabaikan gitu ya, atau apalah pokoknya. Nah, akhirnya di sini dia ingin menyelesaikan. Oke, kalau gitu aku selesaikan dulu masalah karir dan keuanganku. Ketika itu sudah selesai, karir sudah mulai ada posisinya, sudah tidak gampang goyah, sudah tidak gampang dipecat atau apalah gitu ya. Keuangan juga mungkin sudah mulai settle, sudah mulai apa ya, ada tabungan, ada investasi, pokoknya stabil lah gitu. Aku akan lanjutkan ke kamu, aku akan datang lagi ke kamu, aku akan memperbaiki semua keadaan yang sempat aku berikan rasa luka ke kamu, kayak gitu. Aku akan perjuangankan kamu gitu. Cuman untuk saat ini memang dia lebih fokus dulu pada hal-hal yang notabene kemarin hal yang dia lakukan itu menyakiti kamu. Misalkan apalagi, misalkan dia sering selingkuh, maka dia harus akhiri dulu dengan masa lalunya gitu ya. Jadi semuanya ingin dia clearkan dulu, sesuatu yang mungkin selama ini sering membuat apapun yang selama ini dia lakukan, atau sifat dia, tindakan dia, atau apapun yang pernah dia lakukan di masa lalu, yang mana itu adalah pemicu kamu menjadi terluka, kamu menjadi kecewa seperti itu ya. Karena kalau aku lihat juga di sini dia masih merasa kayak terbelenggu dengan kamu ya. Dia merasa terpojok, nggak bisa bertindak apapun. Pergi dari kamu nggak bisa. Tapi mau deket dengan kamu juga kayak terhambat, karena kan di sini kamu ada sifat kecewa yang mungkin nggak akan semudah itu kamu akan menerima dia lagi gitu ya. Jadi makanya saat ini tuh dia melakukan apa yang bisa dia lakukan aja dulu, yaitu dengan merubah diri dia, memperbaiki diri dia, kayak gitu ya. Jadi dia kayak maju salah, mundur juga salah gitu. Jadi yang bisa dia lakukan adalah ya bertindak pada diri dia sendiri, karena dia ada di tengah-tengah, di posisi dia tidak bisa maju, dia tidak bisa mundur terhadap kamu gitu. Jadi ya dia bisanya cuma memperbaiki diri dan merubah diri dia gitu ya. Karena kalau aku lihat juga sebenarnya dia ini orang yang baik hati loh, orangnya ramah, terus juga bisa menjadi seorang pasangan yang baik ya, sayang keluarga, bahkan dia bisa menjadi sosok ayah yang baik, bisa menjadi seorang pasangan yang baik. Terus itu juga dia ini orang yang gak suka banyak masalah. Maksudnya gini, kalau misalkan dia terhadap sesuatu gitu ya, mau itu di tempat kerja atau hubungan dia bersama kamu gitu, dia ini kalau misalkan udah ngeliat ada masalah tuh udah bumpet dia, pasti dia akan menghilang, pasti dia akan lari, pasti dia akan pergi gitu ya. Orang yang sangat-sangat menghindari adanya konflik atau adanya masalah. Makanya selama ini mungkin kalau misalkan kamu dengan dia lagi ada masalah tuh tiba-tiba dia ngilang
Ya karena ini karakternya orang yang sangat-sangat menghindari masalah. Apalagi kalau misalkan masalahnya itu akan beresiko dia kehilangan kamu, beresiko kamu akan lebih marah. Nah, itu udah pasti ngilang dia. Kayak gitu ya. Dan bahkan aku lihat juga dia ini bisa loh setia. Kalau misalkan hati dia sudah menetapkan pada satu pasangan, maka dia akan setia loh sama pasangan itu. Aku lihat di sini ya, dia bisa menjadi pesetia. Orangnya juga menarik, aku lihat di sini ya. Terus juga aku lihat di sini orangnya penuh dengan semangat. Terus itu juga bisa menjadi seorang pasangan yang baik. Aku lihat di sini. Ya, dia bahkan bisa menjadi seorang ayah yang berbakti, menjadi seorang pasangan yang penuh dengan kasih sayang. Pokoknya bisa menjadi seorang pasangan yang luar biasa. Aku lihat di sini baiknya bisa jadi mungkin kamu sebagian dari kalian berdealing dengan seseorang yang mungkin sudah pernah menikah, sudah pernah punya anak gitu ya, sudah punya anak gitu, atau mungkin ya kalau belum ya mungkin memang jiwa dia jiwa seorang ayah ya, karena ini king, aku bilangnya ayah. Kalau misalkan dia seorang wanita ya berarti dia mungkin sudah pernah menikah dan sudah punya anak, jadi jiwa keibuannya itu ada. Atau mungkin kalau dia belum pernah menikah, belum punya anak, ya berarti dia memang punya jiwa keibuan kayak gitu ya. Dan kemudian ada Knight of Pentacles. Aku lihat karakter orang ini tuh sebenarnya juga orangnya praktis ya, simple. Orangnya nggak neko-neko, nggak banyak ene oto ene ini, nggak ribet kalau orangnya. Kalau dia mau A ya A, kalau mau B ya B, kayak gitu ya. Nggak banyak ini itunya nggak. Juga orang yang dapat diandalkan, orangnya juga efisien. Kalau dia waktunya ini ya ini, waktunya itu ya itu gitu ya, efisien lah. Terus juga mana yang menjadi lebih prioritas ya yang dia akan lakukan adalah yang prioritasnya dulu gitu ya. Jadi aku lihat juga memang orangnya lambat, tapi lambatnya dia tuh mantep gitu loh. Misalkan dalam mengambil suatu keputusan tuh lama memang. Wah, banyak bener yang dia pikirin. Untung ruginya kalau dia mengambil suatu keputusan itu dipikirin banget. Memang lambat, kelihatannya kayak nggak ada pergerakan. Tapi sebenarnya setiap kali dia sudah mengambil suatu keputusan, mantep. Itu benar-benar akan dia pegang teguh, akan dia usahakan untuk terwujud gitu loh. Ya, mantep. Memang agak lambat orangnya. Orangnya pekerja keras, berkomitmen, sabar ya, konservatif juga aku lihat di sini. Cuman ya aku lihat memang gila kerja ya kalau aku lihat di sini ya. Orangnya kalau dalam apa ya bermitra atau dalam bekerja tuh ya, memang dia sukanya tuh berkelompok, bertim, nggak suka sendirian ya. Dia sukanya kalau kerja tuh bertim gitu. Orang yang kuat, mandiri, bisa diandalkan, berdedikasi sekali dalam hubungan gitu ya. Orangnya serius ya, memandang suatu hubungan itu serius. Terus itu orangnya teliti, rajin ya. Cuman ya itu memang orang yang terlalu sibuk dengan pekerjaan. Aku lihat memang orangnya gila kerja aku lihat. Cuman dia itu toleran ya. Terus juga aku lihat di sini dia memang lebih tidak suka mengambil suatu resiko. Tuh ya, kalau misalkan dia ini udah ngelihat ada resiko, ada masalah, dia udah pasti minggat nih orang gitu loh ya. Orang yang memang gak suka menghadapi masalah atau banyak masalah kayak gitu ya, mau itu di hubungan, mau itu di pekerjaan atau di bidang apapun, itu dia gak suka melihat apa ya mengambil suatu resiko gitu. Orangnya memang keras kepala, bahkan sulit dibujuk untuk mengubah pandangan-pandangan dia gitu ya, atau prinsip dia. Tapi sejujurnya dia ini orang yang sangat bisa diandalkan dan ya sangat berbakti banget. Terus itu juga mungkin selama kamu menjalani hubungan dengan dia, kamu nggak pernah merasa kayak yang gimana-gimana gitu ya, yang mendebarkan gitu. Karena memang apa ya, karakter orang itu kayak flat gitu loh, kayak yang bukan orang yang romantis gitu, enggak, bukan orang yang membual-bual sok romantis yang mengeluarkan kata-kata romantis yang menggelikan kamu atau gimana, enggak. Orang itu kayak apa ya, cuek-cuek cool gitu loh ya. Cuek-cuek cool gimana sih, yang kayak ya manly, gentleman, karena di sini juga King of Cups dan Knight of Cups, jadi energinya itu manly, gentleman, yang nggak suka apa ya, bukan nggak suka romantis, bukan, tapi kayak nggak bisa gitu ya, nggak bisa mengutarakan keromantisan itu, sehingga mungkin selama ini kamu ngejalanin hubungan dia tuh kayak ya seadanya, tapi justru itulah yang membuat daya tarik dia gitu ya.
kayak misterius-misterius gimana gitu, cool gimana gitu ya. Kalau kalian di sini, terus itu juga apa ya? Dia ini orangnya menginginkan sesuatu yang pasti-pasti aja, yang apa ya? Yang ya itu tadi orang yang nggak suka banyak resiko atau masih ngawang-ngawang tuh nggak bakalan dia akan melangkah. Kalau dia udah pasti bahwa kamu lah yang dia cintai, maka dia akan melangkah. Tapi kalau misalnya dia belum melangkah, berarti di sini masih ngawang-ngawang dia. Masih ada keraguan, masih dia pikirin untung ruginya, masih dia analisa. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kalau saat ini dia belum ada pergerakan, ya itu yang terjadi. Makanya juga dia itu berharapnya itu kan pengennya ketemu sama kamu itu kayak ih ketemu di sini gitu ya, kayak dadakan kayak apa sih, kayak nggak sengaja ketemu karena itu sebenarnya dia ada rindu, cuman dia tidak bisa mengekspresikannya dan ya dia juga nggak bisa mengambil suatu keputusan yang kayak gue pengen ini, udah gue lakuin ini, enggak gitu. Tapi dia pikirkan dulu untung ruginya, efeknya nanti bagaimana, seperti itu. Ya, aku lihat di sini ada perasaan di mana dia merasa kayak dia tidak pantas gitu untuk kamu. Entah apa yang membuat dia merasa tidak pantas, mungkin karena ada perbedaan atau mungkin karena dia orangnya apa ya, pelin-pelan dan kamu orangnya satset-satset ya. Sehingga kayak ada apa ya, kayak ada energi yang tumpang tindih gitu loh, ada energi yang mungkin tidak bisa dia gapai gitu karena kamu orangnya pengennya satset-satset, dia orang itu teliti, orang yang lambat banget gitu, jadi energinya tuh nggak nyampe dia untuk menyeimbangi kamu, untuk mengikuti gayanya kamu kayak gitu ya. Tapi sebenarnya di sini dia ingin sekali membuatmu bahagia, bahkan dia rindu sekali dengan senyummu. Kenapa? Mungkin selama ini terakhir kali deh atau akhir-akhir ini kamu nggak pernah nunjukin rasa kamu bahagia gitu loh saat bersama dia. Mungkin dia terakhir kali saat terakhir kali kamu bersama dia, mungkin kamu pun nggak nunjukin senyummu atau kayak kamu justru malah nunjukin kayak mukamu itu tertekan, sedih atau apa, galau atau apa gitu, atau yang flat-flat aja. Mungkin dulu kamu itu penuh dengan kamu mungkin dulu itu periang orangnya, mudah tertawa, mudah senyum, humble, perhatian, yang seperti itu. Dan sekarang justru malah kamu sebaliknya. Mungkin kamu sekarang flat, kamu jarang tersenyum, mungkin sudah tidak ada gairah bahagia lagi di wajahmu, ya. Aku lihat di sini, sehingga di sini dia kayak aku rindu dengan senyummu, aku rindu dengan kamu yang periang seperti dulu gitu loh. Dia rindu sosok kamu yang periang seperti dulu gitu. Dan aku lihat di sini dia akhirnya tahu bahwa kalian itu memiliki suatu koneksi jiwa ya, yang dimana mau sejauh apapun kalian berpisah pasti akan didatangkan lagi. Terus itu mau sejauh apapun kalian berpisah, mau itu jarak ataupun ya mungkin perceraian atau perpisahan ya, putus gitu ya, itu kayak selalu ada koneksi gitu dengan kamu. Apa yang kamu rasakan dia bisa merasakannya, apa yang dia pikirkan mungkin kamu juga bisa memikirkannya gitu loh ya. Jadi dia ngerasa kayak kalian itu selalu terhubung dan sebenarnya dia itu ingin sekali menghubungi kamu ya, dia ingin sekali menghubungi, tapi dia nggak tahu caranya harus gimana gitu. Dia ingin sekali untuk menjangkau kamu gitu, tapi nggak tahu harus gimana, apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku katakan, apa yang harus dia dia putuskan kayak gitu loh, tentang sesuatu masalah atau apa gitu, keputusan apa yang harus dia ambil gitu, dia nggak tahu dia harus bagaimana aja, dia nggak tahu saat ini. Atau mungkin saat ini memang kamu udah nunjukin ke bodohannya kamu, mungkin kamu sudah menunjukkan kamu udah nggak peduli atau tidak butuh dia atau bagaimana gitu, sehingga dia saat ini tuh nggak tahu harus berbuat apa. Makanya cuman bisa berharap ya, mudah-mudahan aku ketemu kamu di sini ya, tiba-tiba kita ketemu, tiba-tiba kamu lagi kopi santai, aku lewat, aku datang ke toko kopi itu gitu ya, ke cafe itu gitu, tahu-tahu ketemu gitu, pengen banget kayak ya ketemu secara tiba-tiba gitu loh ya. Ya karena saat ini dia nggak tahu untuk membuat situasi yang memang sengaja dibuat gitu, itu nggak tahu gimana harus berbuat apa dia.
Dan saat ini tuh dia nggak tahu harus bagaimana untuk menangani emosi dia yang saat ini, yang terjadi saat ini gitu ya. Karena kalau aku lihat tuh ya itu dia kangen kamu tapi nggak tahu harus gimana. Terus akhirnya ya emosi dia secara general itu kayak suka tiba-tiba marah, tiba-tiba diem, tiba-tiba pengen nangis, tiba-tiba pengen sendiri. Nah, emosi dia itu kayak naik turun nggak jelas gitu ya. Aku lihat di sini. Jadi bahkan dia nggak tahu harus gimana untuk menangani emosionalnya dia ini. Dia rindu kamu, tapi nggak tahu harus berbuat apa gitu. Dia pengen peluk kamu, dia pengen cium kamu, dia pengen skinship atau pegangan tangan dengan kamu atau apapun itu nggak bisa gitu, nggak tahu gimana ya. Ya akhirnya ya apa yang dia lakukan berfantasi ya, karena harapan dia yang cuma bisanya ketemu dengan kamu secara tiba-tiba, ya itu kan juga bentuk fantasi, harapan ya, harapan bentuknya fantasi juga. Ya udah dia cuma bisa berfantasi aja, andai aku bisa ketemu sama kamu di sini, pas aku lagi di sini coba ketemu sama kamu ya. Kamu lagi ngapain ya gitu, pengen deh aku peluk kamu, pengen deh aku pegang tangan kamu kayak gitu, pengen deh aku cium kamu atau apapun lah. Pokoknya dia nih sering berfantasi jadinya akhir-akhir ini. Ya aku lihat di sini ya, karena nggak tahu untuk membuat situasi itu, dia nggak tahu situasi yang memang direncanakan oleh dia gitu ya, itu nggak tahu harus berbuat apa. Jadi ya udah, mungkin juga memang ada jarak jauh ya di antara kalian, jadi ya udah cuman bisanya berfantasi tentang kamu gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini. Jadi Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini. Itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian ya. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia. So, berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.